Hari wakaf, saya mau tanya, di depan Samsat itu ada masjid namanya Himatul Kamil. Itu kan nama istri ya. Kalau saya wakaf masjid atas nama istri, apa enggak jual istri? Makasih banyak. Ya, di dalam Sahih Muslim juga dalam Sunan Abu Daud ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat afayanfa'uha an atasaddaqu anha?" Wahai Rasul, ibu saya telah wafat, apakah boleh saya bersedekah atas namanya? Apa jawaban Nabi? Na'am tasaddaq anha. Ya, boleh. Hendaklah engkau bersedekah atas nama ibumu. Nah, para ulama menyimpulkan bahwa bersedekah kepada atau untuk orang yang telah wafat hukumnya boleh dan pahalanya sampai. Begitu pula berwakaf untuk orang yang telah wafat boleh dan pahalanya sampai. Nah, jadi Bapak, kalau istri misalkan sudah wafat ya, dan ingin memberikan kenangan terbaik untuk istri, bisa mewakafkan sesuatu atas nama istri. Nanti pahalanya mengalir kepada istri. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Masih ada lagi? Sebelum ditutup, Pak Haji Oy. Istri. Ini saya mau sharing sebagai sehubungan dengan wakaf. Tentu kan ada wakif, ada najib. Apakah najir ini bisa mengambil polisi atau kebijakan secara komprehensif, secara keseluruhan, tidak perlu konfirmasi dengan muwaffiq asal. Jikalau tadi di pandangan Imam Hanafi bisa dioperasikan, sekiranya lebih bermanfaat. Barangkali dari segi fungsi lebih menyentuh, lebih betul-betul ketimbang dari asal, lebih bagus hijrah. Yang saya tanyakan, apakah najis berdosa apabila mentukar gulikan atau menghijrahkan atau memindahkan tanpa sepengetahuan si muwakil atau pewakaf pada kali kemudian? Ya, jadi ada wakif, muwakif yang mewakafkan harta. Kemudian ada nazir. Nazir itu apa? Pengurus ya, yang bertanggung jawab terhadap harta tersebut. Jadi ketika seseorang mewakafkan harta, dia cari nazirnya, siapa yang akan mengelola harta wakafnya tersebut ya. Nah, pengelolaannya itu harus sesuai dengan syarat orang yang mewakafkan dan tujuan untuk mewakafkan tanah wakaf tersebut. Jadi kalau si muwakif dia mewakafkan tanahnya untuk masjid, maka dikelolanya harus pengelolaan masjid ya. Tidak boleh akhirnya si nazir ini mengubah wakaf tersebut, fungsi wakaf tersebut menjadi madrasah dan lain sebagainya. Sama ketika muwakif mewakafkan satu tanah di satu tempat, akhirnya nazir berinisiatif untuk mentukar guling dengan tanah yang lain, tidak boleh hukumnya ya, kecuali atas persetujuan si wakif.
Dalam mazhab Syafi'i kecualinya dua, persetujuan wakif dan dalam keadaan darurat. Kalau dalam mazhab Hanafi tadi tidak dalam keadaan darurat pun boleh, asal ada maslahat. Nah, cuman maslahat ini perlu dimusyawarahkan, maslahat menurut si nazir sendiri atau maslahat menurut semua orang. Ya kalau sudah dibicarakan dengan wakif dan pengurus yang lainnya, oh ternyata maslahat, baru silakan. Tapi kalau seandainya maslahat hanya untuk menurut pribadi sendiri, nah ini tidak boleh. Nah, kurang lebih seperti itu, harus ada persetujuan dari orang yang mewakafkannya. Kurang lebih seperti itu. Jikalau yang wakilnya sudah tidak ada, Kiai, apakah si Najib ini dan timnya bisa mengalihfungsikan? Ya kan namanya kita nggak tahu nih asal usulnya. Contoh ini sama seperti di Bapul Huda, saya nggak mau cerita lebih jauh, cuman saya ngalamin sampai istilahnya alhamdulillah ya DKM mantan sampai saya juga udah ini jalanin berusaha ngajak yang macam-macam. Nah itu kan berarti saya juga keamanan juga, dalam arti saya menangani ini jangan daripada nanti ada apa kerancuan, lebih baik yang ini. Nah ini intinya bahwa wakaf itu kan apalagi Syafi'i tidak boleh dijual belikan kembali atau dialihfungsikan lagi, kecuali ya oleh Hanafi ini masih ada apa semacam ya masih ada ruang atau ya lebih lunak lah, barangkali kita bisa berpegang ke Hanafi apa. Kalau Syafi'i kan kesimpulannya wakaf tuh sama dengan udah milik Allah, mau gimana terserah. Istilahnya apa najib tuh berarti seolah-olah tuh diberikan keleluasaan penuh. Jadi tidak perlu lagi apa gimana. Sebenarnya saya punya keyakinan karena kita mengikut Syafi'i ya ini juga setiap jangankan diaktualkan, didetailkan, tidak pun barangkali kita udah memberikan tadi apa tadi saya kutip dari Pak Kiai kutip surat Imran ya 92, berikan yang terbaik walaupun itu selangit harganya tetap sudah milik Allah. Jadi kembali saya ingatkan ini masalah ini terjadi di lingkungan di sini juga karena saya ngalamin dari DKM alhamdulillah memberikan sumbangsi udah saya pun jangan diajak. Berarti kan saya tanya tidak Pak Al-Makulah Anwar seperti itu. Ya selama ini tanah ini secara jahil sudah saya serahkan, tapi secara legal saya menyadari bahwa ini masih nama saya. Kenapa? Saya beli dari beberapa pemilik asalnya. Kalau tidak salah ini 3 sertifikat ini saya supaya dikenai Pak Kiai jangan sampai akhir balik saya nggak ada ini diperebutkan. Betul, saya setuju. Jadi memang selama ini secara fakta, secara aktual sudah saya serahkan dan saya wakafkan kembali, dan sampai hari ini tidak, kalau tidak salah 3 sertifikat masih nama saya karena saya terakhir bikin dinotariskan pas bikin stempel ada salah satu keluarga saya, itu kan saya hormati sampai hari ini belum saya lanjutin karena anak saya keberatan kalau memang pakai pribadi. Jadi intinya Allah alam jawab gimana sisi lain alhamdulillah guru kita menyarankan pakai nama, di sisi lain orang sini jangan ada yang diajak. Jadi bukannya nambah ini, bukannya nambah kemaslahatan, malah nanti khawatirkan akan datang yang jangan sampai nanti banyak berdampak. Barangkali itu jadi yang pendapat ini. Pertanyaan selama ini kan yang namanya wakaf kita kan Syafi'i udah barang tentu tidak bisa dijual belikan, termasuk dioperalikan tanpa
pengetahuan. Dalam arti wakif memang kalau masih ada, kalau tidak ada, ya kita kan berarti kan wewenang yang menerima, terutama kan yang namanya penyerahan wakaf di kita ini Departemen Agama kalau misalnya di KUA yang menyaksikan. Selama ini belum kami laksanakan secara formal karena mengingat pertimbangannya belum tuntas. Karena terakhir saya bikin akte notaris sudah jadi, pas bikin stempel dikarenakan pakai nama anak saya, ya enggak belum ada. Terus saya memaklumi karena barangkali lebih baik apa gimana, apa ada nama apa namanya nama awal masjid apa diganti, ada yang menyarankan dirubah termasuk makmulah udah pakai Haji nama aja. Saya selama ini pas saya coba nama anak saya pas bikin stempel keberatan. Nah itu kan harus solusi, harus gimana untuk selanjutnya supaya kedepannya ini safety dan tidak ada yang mustakadik dari baik keluarga maupun yang lainnya. Ya. Jadi seharusnya ini harus diformalkan secara kenegaraan. Jadi baik secara agama ataupun secara kenegaraan teh. Iya. Surat-suratnya itu harus juga sudah disertifikasi wakaf. Jadi secara agama sudah diwakafkan dan secara surat-surat sudah wakaf juga, bukan atas nama pribadi. Ya, menurut saya itu yang lebih aman untuk ke depannya. Karena kalau masih pribadi nanti tidak aman di ahli waris. Ya, bukannya kita curiga dengan ahli waris, akan tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Nah, ketika surat-surat masjid ini tidak lagi atas nama pribadi tapi atas nama wakaf, maka itu akan dipantau oleh negara. Maka insya Allah siapapun tidak akan ada yang berusaha memiliki. Insya Allah tidak akan ada konflik. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Emang yang ditakutin apa Haji kalau itu diformalkan? Bukan ditakutin, permasalahannya itu karena kita hidup di negara Indonesia, baik perdata termasuk yang lain-lainnya, hukum syar'i juga kita pertimbangkan. Jangan sampai secara perdata, secara negara bisa di sisi lain menurut agama oleh sampai kan yang namanya wakaf, jangankan dituangkan tertulis, tidak tertulis itu udah milik Allah, tidak bisa diganggu-gugat atau apalagi jual belikan. Jadi lebih ini ketimbang Hanafi, berarti masih peluang-peluang ini masih banyak, apalagi yang lain-lain. Karena kemarin saya terjadi di rumah sakit, ternyata saya ajak ke kantor KUA, rupanya orang yang punya kepentingan lain. Niat saya tuh akan digagalkan, Haji kalau ini diwakafkan, saya nggak bisa gerak. Yang namanya wakaf, yang namanya peralihan di negara itu ada 3, ada wakaf, ada jual beli, ada hibah. Kalau wakaf sama sekali tidak bisa dijual belikan kecuali sepotong negara. Kalau hibah bisa dijual belikan. Kalau jual beli, Jadi itu pas waktu saya ajak ke KUA, alasan beliau, Haji, kalau saya ini nanti rumah sakit tidak bisa maju, ya berarti kan rencana saya awal tuh saya ke rumah sakit tidak sesuai dengan ekspektasi saya, tidak sesuai dengan planning saya, niat saya. Karena yang saya kepengen tuh gimana caranya antara PMA, PMDN mengalir. Jadi kita jangan membawa pengalaman kita di masa lalu untuk tidak melakukan sesuatu yang memang sudah ditetapkan syariat terhadap satu hukum. Jadi mungkin Pak Haji punya pengalaman buruk ketika mewakafkan rumah sakit. Ya, kemudian ada orang-orang yang bermain di situ sehingga rumah sakit itu tidak bisa berfungsi sebagaimana
keinginan orang yang mewakafkan. Nah, kalau kita lihat itu merupakan oknum dan dan teknisnya saja, ya. Nah, di sana banyak orang yang terlibat diwakafkan kepada satu kepada satu, ya, oknum. iya, kepada, jadi diwakafkan rumah sakit kepada dompet duafa lah, ada oknumnya di sana, ya. Nah, kalau masjid ini kan bukan bisnis, ini kan tidak menghasilkan, kemudian tidak di bawah naungan satu instansi apapun. Jadi ketika diwakafkan, dibekukan transaksinya dan dicarikan orang yang mengelolanya. Maka dari sini saya kira aman kalau seandainya surat-surat masjid ini langsung disertifikasi wakaf, ya. Yang tidak aman itu malah nama sendiri, ya, nama pribadi. Konfliknya bagaimana? Konfliknya itu nanti ketika harta milik pribadi, baik secara negara atau agama, nanti harus jadi warisan. Sementara secara agama sudah ada ikrar, ini sudah diwakafkan, tapi surat-suratnya tidak ada. Maka nanti yang akan jadi konflik itu adalah beberapa ahli waris yang mungkin belum tahu kalau ini diwakafkan. Nanti di sana ada konflik terbagi dua, antara orang yang tahu ini diwakafkan, yang ini tidak tahu sudah diwakafkan. Nanti harus ada saksi, harus ada bukti dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya terakhir, kalau tidak salah wakaf itu zaman sahabat juga kan ada ya semacam dibuatlah, silakan tulis ada papan wakaf Syahdu. Saya pikir ini itu barangkali ya ada hukum, ada sah. Walaupun ini wakaf Syahdu tertera. Kalau saya pribadi di sini udah saya niatin, walaupun ada seperti itu, saya nggak punya niat kepengen ini wakaf Syahdu kan. Karena ini yang udah saya niatin, walaupun ini yang sampai hari ini masih nama saya, karena saya masih pertimbangannya jauh. Jangan sampai setelah saya ini kan salah langkah. Karena ini terus terang aja, ini masih kalau tidak salah ini 3 sertifikat masjid depan sama belakang. Dekat Paji itu masih nama pribadi. Itu berarti secara waktu masih ada, sudah saya serahkan. Waktu itu pertimbangannya beliau mengajukan nama, cuman pas saya bikin di akte notaris, bikin stempel anak saya, berarti kan saya juga hormat juga kepada anak saya, berarti nama lain yang sekiranya tidak pribadi, barangkali juga kayak ibunya, saya bantu juga. Kira-kira namanya apa nih yang kira yayasan tidak mengikat dengan siapapun, independen, barangkali itu atas masukannya, dan mudah-mudahan menjadi aman buat kita semua. Amin, amin, amin. Baiklah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita tutup kajian ini dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, jadi tabungan kita di akhirat. Mudah-mudahan tidaklah kita berpisah dari tempat yang mulia ini, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selesaikan masalah kita. Allah mudahkan segala urusan kita, urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka